Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui nas ini Paulus ingin mengingatkan kita bahwa baik parlado atau jemaat semuanya itu memiliki karunia yang berasal dari Allah. Setiap jemaat memiliki karunia anugerah dari Allah untuk terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Tidak ada karunia yang lebih tinggi, tidak ada karunia yang lebih rendah. Tidak ada karunia yang lebih hebat, yang lain kurang hebat. Ya, semua karunia itu sudah ada, sudah dikaruniakan kepada kita semuanya. Baik parlado atau jemaat, kita mulai memiliki tugas pelayanan melalui karunia itu yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, tas ini mengajarkan kepada kita lalu bagaimana menggunakannya dan apa tujuannya karunia itu diberikan. Nah, ada 3 hal yang dimaksudkan Paulus mengapa Allah memberikan karunia itu. Tujuannya ada 3. Yang pertama adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi karunia yang ada pada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah Bapak Ibu sebagai pelayan di tengah-tengah gereja atau sebagai jemaat, nah melalui karunia Allah kita semuanya sama, tidak ada bedanya. Hanya saja tujuannya, maksudnya takarannya itu sama, tujuan kita sama, memiliki karunia yaitu untuk membangkitkan kekuatan. Jadi melalui karunia kita itu, kita harus bisa saling menguatkan sebenarnya sebagai parlado dan jemaat, atau jemaat kepada parlado. Jadi karunia kita itu untuk menguatkan persekutuan atau jemaat, bukan melemahkan ya. Bukan melemahkan. Ya namanya juga supaya kuat. Ya, kalau supaya kuat dikatakan supaya kuat, berarti harus saling apa ya? Saling menguatkan gitu ya. Saling menolong. Gitu, saling membangun. Itu yang menguatkan, bukan yang melemahkan gitu ya. Jadi pelayanan itu juga harus dikerjakan. Kalau ada orang yang memiliki karunia tapi dia nggak ngerjakan untuk menguatkan persekutuan, ya percuma kan. Kalau ada orang yang mau tidur aja kerjanya, ya kan, kalau tugasnya ada, biarlah orang lain capek, yang lain tenang-tenang, ya kan. Ya percuma gitu, karena kita memiliki tugas melalui karunia. Tujuannya apa tadi? Untuk menguatkan. Ya bagaimana kita menguatkan kalau kita nggak melakukan gitu ya. Bagaimana persekutuan kita kuat kalau yang lain pun nggak mau mengerjakan karunianya. Ya bagaimana kuatnya gereja kita itu gitu kan. Bagaimana kuatnya persekutuan kita itu kalau yang lain pun tidak mau gitu ya. Lalu yang tujuan yang kedua adalah kasih. Ternyata karunia itu diberikan kepada kita yang berbeda-beda adalah untuk membangkitkan kasih. Nah ini juga yang harus kita pergumulkan. Semua kita memiliki karunia di tengah-tengah gereja, maukah sama pendeta, sama pelayan, atau sama jemaat. Tujuannya harus membangkitkan kasih. Ya, karena banyak sesama pelayan pun kita sama-sama memiliki karunia, atau sama jemaat kita memiliki tugas yang sama di tengah-tengah gereja, tapi dia masih membenci sesama pelayan. Dia masih punya dendam. Dia masih punya dendam dengan jemaat. Ingatlah karunia yang diberikan kepada kita bukan untuk bersaingan, bukan, tetapi untuk membangkitkan kasih kepada semua orang. Ya, supaya semua anggota dan pelayannya saling mengasihi. Maka Paulus mengatakan di 1 Korintus 13 kalau tidak salah, dia mengatakan, sekalipun aku memiliki mengetahui bahasa malaikat dan bahasa apapun di dunia ini, kalau aku tidak memiliki kasih, aku sama seperti canang yang gemerincing dan gong
gitu ya. Karena menurut Paulus karunia itu nggak lebih hebat dari kasih itu. Jadi kalau ada orang yang sampai menyombongkan diri, dia merasa paling dibutuhkan karena dia punya karunia tapi dia nggak mengasihi, percuma ya. Karena tujuan karunia itu untuk membangkitkan kasih. Yang ketiga adalah membangkitkan penguasaan diri. Jadi seorang yang memiliki karunia itu harus mampu menahan diri, ya, harus mampu mengontrol, menguasai dirinya. Jangan digunakan untuk memuaskan dirinya sendiri. Jangan karunia itu digunakan untuk menyombongkan diri sendiri, ya. Tapi kita harus menahan diri untuk mengalahkan kesombongan, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi karunia itu diberikan untuk kepentingan bersama, supaya semua terlibat dalam pelayanan. Beda kalau orang yang gak mau ikut terlibat, ya orang urus juga ya. Karena ada juga orang yang gak mau diajak untuk pelayanan, ada dia mampu sebenarnya tapi dia gak mau, ya biarin aja gitu ya. Tapi karunia yang diberikan kepada kita itu harus kita sadarin dan kita pergunakan. Karena di ayat 8 Paulus mengatakan tujuan selanjutnya, yaitu untuk bersaksi tentang Tuhan. Di ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Maka semua karunia itu diberikan untuk tugas kesaksian gitu di dalam kehidupan kita. Maka pergunakanlah karunia itu untuk menyaksikan kebesaran Tuhan di tengah-tengah gereja kita masing-masing. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih buat karunia yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Ajari kami untuk mempergunakan itu untuk mencapai kesatuan, kekuatan, kasih, dan penguasaan diri kepada semua jemaat-Mu dan kami perladu di tengah-tengah gereja. Amin.